Halo semuanya, nah teman-teman, di video saya kali ini akan coba membahas atau mereview ya sebuah settingan Tamiya dengan kelas STB, STB plus plus lebih tepatnya, STB dengan modifikasi yang sedikit apa ya, bukan sedikit sih, lumayan banyak modifikasi yang lumayan banyak dengan bebas ya, dengan bebas boleh memakai part replika seperti itu. Dan ini mungkin di daerah teman-teman lebih banyak yang ini ya, yang menggunakan settingan seperti ini dikarenakan ini settingannya gampang, seperti settingan bebas ya, seperti settingan bebas, dinamo bebas, roller, cuma roller itu pasti 3 pasang, maksimal 3 pasang. Sasis pakai replika bebas, dinamo bebas sudah saya bilang tadi, dan ini ya bisa crossbox, enaknya itu. Dan ini biasanya untuk para penyelenggara race ini diperuntukkan untuk teman-teman pemula, biar para pemula itu semakin banyak yang bermain mini 4WD, begitu lebih tepatnya teman-teman. Nah, ini settingannya seperti ini ya. Ini pernah pernah mendapatkan BTO. Ini aku pakai chassis TZX ya, TZX Carbon dari Project D. Karena kalau chassis TZX yang original Tamiya itu nggak ada yang karbon, dia hanya reinforce. Jadi untuk kekuatannya masih kurang begitu kuat kalau dipakai untuk berkecepatan tinggi. Nah, ini udah kuat banget, ini berkali-kali nabrak, kelontang nabrak, tapi masih benar-benar kokoh. Kalau TZX itu biasanya yang kalah di sininya teman, di bagian sayapnya ini dia kalah. Tahu-tahu dia patah atau retak seperti itu. Teman-teman cek aja setiap kali race di bagian sayap ini. Kalau dia belum retak berarti dia masih aman. Seperti itu. Nah, ini pernah sekali dapat BTO. Rahasianya apa? Rahasianya adalah kelurusan. Ini aku pakai dinamo torque tune ya. Torque tune dengan gear super speed atau gear biru kuning. Nah itu. Ini pakai dinamo torque tune dan ya seperti ini sih. Seperti ini. Settingannya begini. Depan kasih roller naga dengan sedikit derajat ya, sedikit banget, biar nanti kalau di tikungan itu dia nggak ngerem, masih tetap gesit gitu. Nah, rahasianya, bukan rahasia sih, settingannya itu tetap kelurusan ya, kelurusan. Kalau di kelas damper, untuk kelurusan ground clearance kan depan sama belakang itu kan harus lurus ya. Ketika miring dia barengan, untuk nempel ke track itu barengan. Nah, di STB pun juga seperti itu teman-teman. Kadang kita meremehkan bagian akar ini. Ini aku pakai akar SFM ya, yang lentur gini. Tapi nggak goyang ya, nggak goyang. Jadi aman. Nah, gini. Untuk bagian belakang ini dia harus lurus. Ketika mobil lompat miring, dia harus barengan nempel ke track. Nah, harus barengan. Bentar, ini kayaknya kurang lurus. Kita lihat bagian belakangnya. Oke, dia lurus. Nah, kalau nggak lurus, ketika dia lompat, dia akan miring. Kalau yang nempel duluan bagian kiri, dia akan miring ke kiri. Karena ketika lompat, ini masih nyantol ke tanah. Jadi lompatannya nggak lurus, dia miring. Tapi kalau yang nempel ke kanan, dia otomatis miring ke kanan, seperti itu. Nah, kalau nempel barengan kan dia bisa lurus, lompat lurus, jatuhnya lurus. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk STB plus itu roller naga itu biasanya boleh dipasang 2 pasang ya, depan belakang boleh pakai roller naga. Cuman di daerah saya itu roller naga dibatasi hanya 1 pasang. Jadi untuk settingan seperti ini ya. Bawah kasih roller
roller berapa mili? Ini roller 16 mili yang ada karetnya. Nah ini pakai seperti, tapi dia dikunci di lubang yang dalam. Untuk roller biasanya dikunci di lubang yang luar agar ketika dia nempel ke track dia barengan, karena bawah lebih lebar. Nah di belakang barengan kan, lebih lebar. Nah seperti ini teman-teman. Ini sangat membantu sekali karena mobil kita pakai torque tune, jadi dia berkecepatan tinggi, otomatis di tikungan pun dia berkecepatan tinggi. Kalau ini kemarin aku coba ini, aku pasangkan satu roller saja, dia di tikungan pun kelontang teman-teman. Karena fungsi roller atas bawah ini sebenarnya adalah yang atas ini sebagai stabilizer, yang bawah sebagai penahan di dinding trek di tikungan, seperti itu. Kalau ini aku pakai satu saja, dia otomatis nggak ada stabilizernya. Dia berfungsi dua, stabilizer dan penahan di trek. Nah, seperti itu. Nah untuk depan, depan usahakan juga nempel. Nih, kalau teman-teman pakai roller naga kan ada atas bawah. Biasanya yang atas itu kan lebih lebar daripada yang bawah. Ini, aku pasangannya seperti ini sih. Pasangnya aku balik seperti ini. Nah, dia diderajatin aja, taruh di dinding trek, dilihat kemiringannya. Nah kalau seperti ini kan dia nempel barengan, nah otomatis dia akan lebih stabil di tikungan ataupun di IC, sehingga ketika dia lompat pun, ketika lompat langsung belok, ada penahan yang sangat kuat sehingga meminimalisir kelontang seperti itu ya. Nah untuk lebih amannya lagi, depan aku pakaikan ban small dengan marun ya, dengan ban warna marun. Nih, ini fungsinya, mobil ini kan lebih menukik ya, lebih menukik. Fungsinya ketika dia nempel ke trek, dia nggak terlalu mental. Dan ban marun ini juga sangat handal di tikungan karena dia nggak begitu, gripnya itu begitu apa ya, halus. Yang ketika di tikungan dia kencang, sudah rollernya nggak terlalu derajat, tapi dia bisa kencang gitu. Nah seperti itu. Dan belakang aku pakai ban super hard ya, ini warna hitam ya teman-teman. Ya hanya seperti ini saja, dan ini aku pakaikan body Wing Magnum ya, sudah hancur bodinya. Wing Magnum, aku sedikit modifikasi ini untuk chassis AR, tapi aku modifikasi sedikit agar bisa dipasang di Super TZX ini. Super TZX ini apa ya, chassis yang sangat kuat. Walaupun yang seri Reinforce dia itu kuat. Yang original Tamiya kan Reinforce ya, bukan ABS, bukan karbon. Jadi yang ABS itu pun kuat banget. Aku pernah punya yang warna merah. Dia ini udah kelontang, nabrak, tapi bagian depannya ini tetap solid, nggak ada retak sama sekali. Cuma tiba-tiba di bagian sayap ini patah seperti itu. Nah ini keunggulan chassis TZX yang sekarang kurang begitu populer ya, yang sekarang kan populernya itu Super 2 sama ini SFM. Tapi untuk kelas damper, kalau untuk kelas STB murni biasanya itu pakai FMA atau AR. Tapi kalau STB Plus Pro itu hampir mirip side damper ya, Biasanya yang paling diunggulkan adalah chassis SFM. Tapi untuk melawan SFM kita bisa pakai ini teman-teman, TZX. Kalau di regulasi teman-teman boleh pakai replika, chassis replika, bisa menggunakan TZX Project D karbon seperti ini. Ini sudah plug and play, nggak perlu olah-olah, enak banget lah pokoknya. Kemarin beberapa kali aku menggunakan ini TZX untuk race STB++. Nah seperti itu. Oke, beginilah settingannya kurang lebih ya, seperti ini. Dan perlu diperhatikan juga untuk lebih memperhatikan ini voltase baterai. Mobil STB itu biasanya lebih main ke baterai. Settingan udah bener, kalau baterainya terlalu full dia bisa kelontang seperti itu. Sehingga kita perlu menghafal voltase baterai. Ketika kita race, voltase baterai sekian itu terlalu kencang, kita turunkan 1,
ternyata sudah pas. Berarti kita harus untuk dijalankan di track itu harus voltase yang sama biar mobil stabil. Begitu teman-teman. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai settingan STB++ chassis TZX Carbon di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next video.